atau septic tank anti penuh yang biasa diterapkan di perumahan-perumahan yang dimana jarak kanan kirinya rapat ya, sehingga kalau kita buat septic tank yang konvensional yang dalam hanya berupa rembesan, dikhawatirkan karena jarak rumah satu dengan rumah kanan kirinya rapat, khawatir nanti resapannya dekat ke sumber air, sumur. Maka itu harus ada dibuat septic tank model seperti ini. Ini bisa diterapkan nih. Septic tank ini ukurannya panjang ini sekitar 2 bata hebel ya, 2 bata hebel ukuran 10 cm, ukuran 10 2. Nah lebarnya ini 1 bata hebel, termasuk di tengah-tengah ini juga ada benteng ya, pemisah antara kolam air kotor dari WC atau dari toilet, dan ini air yang sudah agak bersih gitu kan. Jadi sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya, karena di tempat saya ini ada 2 toilet, ada 2 WC. Ini dari kamar mandi utama, pipa ukuran 4 in yang besar. Ini pipa dari WC kedua, sama juga ukuran 4 in. Nah, ini berhubung belum kering, nanti di dasar itu harus diplester. Jadi kita berbentuk kolam, jangan sampai air itu bocor ke kanan, kiri, dan bawah. Nah, teman-teman harus ingat, di tembok pembatas ini di bawahnya dikasih celah untuk jalannya air kotor. Celahnya setebal 30 cm atau setebal bata hebel ya. Jadi begitu kotoran masuk, kita manfaatkan sifat air yang permukaannya datar. Air itu kan permukaannya selalu rata dan datar. Jadi antara permukaan di kolam kotor ini dengan permukaan di kolam kedua ini akan datar dia. Nah, yang harus diingat di sini adalah pipa air masuk, air kotor yang masuk ini posisinya harus lebih tinggi daripada pipa pembuangan. Nah, jadi permukaan air akan selalu tidak melebihi dari ambang atas pipa pembuangan, dia akan alir keluar. Kalau teman-teman terbalik, pipa pembuangan ini dibuat lebih tinggi, nanti mampet buangan kotorannya dari WC ini nggak akan ngalir karena tertampung. Jadi harus lebih rendah ketika air masuk. Ini terlebih dahulu waktu awal digunakan posisinya harus penuh air. Jadi karena sifatnya rata, air di sini penuh, air di sini penuh, dan tingginya pasti seujung bawah paralon pipa pembuangan. Air itu tingginya hanya sekian. Ya. Karena sifat kotoran manusia itu mengambang. Ketika akan masuk ke kolam ini dia akan mengambang, di atasnya ketinggiannya pasti sekira-kira paralon pembuangan ini. Ya, sifat kotoran manusia mengambang. Jadi yang keluar dari celah-celah di bawah ini dan air yang akan ke sini adalah air yang sudah terpisahkan dari kotoran manusia. Kotoran manusia mengambang di atasnya. Ya. Nah, kemudian mengalir ke sini adalah sudah air yang sedikit disaring oleh sistem yang kita buat ini. Jadi keluar ke got pembuangan di depan rumah, atau kalau di saya ini kan bak penampung air kotor ya, hanya air kamar mandi nih. Ya, air kamar mandi ini kita langsung buang ke sana. Masih berbau tapi sudah tidak berbau kotoran manusia, karena kotoran manusia ini akan mengambang berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini ngegulung. Dia seperti dicuci di dalam bak penampungan yang ini, hingga keluar hanya air yang sudah agak bersih. Dia akan menampung hingga menjadi butiran-butiran hitam, paling seperti itu. Nah, setelah ini jadi, ini akan kita cor atasnya. Kita kasih tulang, kita cor
setelah triplek kita cor. Jangan lupa teman-teman kasih pipa ukuran 4 in, kalau saran saya 4 in, agar lebih mudah untuk mengontrol. Barangkali ada yang menutupi lubang celah ini, ya itu bisa disodok-sodok nanti. Ini kalau tempat saya ini kira-kira tingginya sekitar 1 meter atau 4 bata hebel, 1 meter. Tapi bisa juga cukup dengan 2 bata hebel aja udah cukup. Jadi kotoran itu nanti begitu airnya disiram, nah kita sarankan setiap pemakaian toilet itu siramnya airnya dengan sebanyak-banyaknya, karena ini nggak bakalan penuh, nggak khawatir penuh. Beda dengan yang konvensional, airnya jangan banyak-banyak karena takut mampet. Nah, karena takut penuh, kalau ini kita nggak usah khawatir, ini nggak bakalan penuh karena kita akan buang airnya. Jadi air mengalir ke sini, sudah kesaring, kebuang di sana, jadi nggak akan penuh, tidak akan penuh, dan buangannya pun tidak berbau lagi kotoran manusia, hanya baunya aroma seperti bau air got. Di sini nanti kira-kira saya akan buat lubang monitor sekaligus lubang pembuangan. Setelah sudah jadi mengering, tinggal kita tutup dengan keramik atau ubin. Kita tutup aja buat lubang monitor, atau kalau mau ditambahin lubang penguapan juga boleh. Bila mana lubang ubin tadi itu mau diplester pinggirnya, ya kan, sewaktu-waktu mampet itu di cross check, nah itu juga bisa masuk selang ukuran besar. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan septic tank anti penuh, septic tank modern. Mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Septic tanknya udah jadi. Jadi setelah kita bikin sekat kolam di bawahnya, ini terakhir kita bikin penutup ya, dari coran kira-kira tebal 20 cm lah. Nah, ini di bagian kolam yang kotor, yang besar, jangan lupa diberi lubang kontrol ya. Mau kecil boleh sebagai penguapan. Nah, kalau saya prefer ini bikin lubangnya yang agak besar ya, sebesar 4 in, supaya kita jaga-jaga barang ada yang mampet-mampet, kita bisa sodok-sodok lewat sini. Jalur air di antara sekat kolam, barangkali ada endapan lumpur atau apa, kita bisa sodok-sodok. Nanti setelah kering, ini tinggal kita tiban sama ubin, keramik atau bata merah, kasih celah sedikit buat udara gas keluar. Kalau mau permanen tinggal kita semen kiri kanannya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.